Ya. Adik-adik, kita mulai saja ya kuliahnya. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, dokter. Oke, mungkin kenalan saya buka sebentar ya maskernya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi sifli ilma wa sukli fahma. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya, semoga semuanya sehat. Perkenalkan, saya Dr. Wiwi Kusumawati dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi lumayan jauh ya dari Palembang. Ya. Baik, pagi ini kita akan diskusi atau sharing pengalaman tentang interprofessional education. Nanti saya akan presentasi pelan-pelan saja karena slide-nya bahasa Inggris ya, karena ini banyak mahasiswanya, ada 452 dari berbagai institusi kesehatan. Tapi supaya semuanya bisa lancar, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik yang saya sayangi, ini mahasiswanya dari kedokteran ya, Universitas Muhammadiyah Palembang, kemudian dari Institut Kesehatan, khususnya adalah Prodi Keperawatan dan Kebidanan, dan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi. Nah, ini nampaknya mirip dengan di UMY ya. Jadi kalau di UMY itu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atau FKIK itu prodinya ada 4, yaitu kedokteran, keperawatan, farmasi, dan kedokteran gigi. Jadi di UMY yang tidak ada kebidanan. Alhamdulillah adik-adik ini bidang kesehatannya insya Allah ini sangat erat nanti kerjasama atau keterkaitannya ketika adik-adik sudah lulus dan praktek di lapangan. Ya. Baik, saya izin saya tutup ya karena saya ini di ruangan ada Bapak Ibu dosen yang lain ya. Baik, saya izin share screen. Suara saya masih tetap jelas ya adik-adik ya. Suara saya masih bisa didengar dengan jelas? Masih bisa. Bisa, Bu. Baik. Baik, adik-adik, ini kita akan mencoba ini tujuan yang nanti perlu Anda kuasai atau Anda pahami di akhir kuliah ini, yaitu Anda semuanya calon profesional kesehatan perlu memahami dulu apa pentingnya ya interprofessional education yang ini oleh pemerintah itu sudah dicanangkan sejak 10 tahun yang lalu ya. 2011 itu pemerintah mencanangkan bahwa IP ini harus diajarkan pada program studi kedokteran dan kesehatan di seluruh Indonesia ya. Waktu itu ada sekitar 7 sampai 8 prodi kesehatan ya. Kemudian Anda juga perlu nanti memahami, bisa menjelaskan apa pengertian, tujuan dari IPE ya, Interprofessional Education ya. Kemudian untuk bisa mengetahui pentingnya IPE, Anda nanti juga perlu paham bagaimana hubungan antara IPE dengan keselamatan pasien. Jadi isu-isu keselamatan pasien itu kan sangat penting buat kita profesi kesehatan ya. Nanti kita akan singgung. Nah, kemudian yang paling akhir adik-adik setelah kita memahami, belajar tentang satu topik, satu ilmu, itu harapannya kita bisa mempraktekkan, ya, bisa mempraktekkan ketika kita berinteraksi dengan profesi kesehatan lain. Ya. Nah, kalau sekarang Anda sedang belajar itu tentu dalam konteks pendidikan, karena praktek kolaborasi ini semakin awal dilatihkan, semakin awal dikenal, bentuknya macam-macam, nanti melalui diskusi kelompok,
melalui praktikum, melalui riset, membuat proposal bersama, ya. Itu salah satu bentuk berbagai kegiatan kita bisa melatihkan praktek kolaborasi di antara mahasiswa kedokteran dan kesehatan, ya. Jadi ini tujuannya ya ada 4. Nah, sekarang kita yang pertama, mengapa IP itu penting ya adik-adik ya. Nanti silakan diinterupsi ya kalau ada yang mau sharing atau bertanya. Mengapa IP itu penting ya? Kita tahu adik-adik bahwa masalah kesehatan, penyakit yang menjadi nantinya tugas kita untuk mengelola itu dari waktu ke waktu semakin kompleks ya. Contohnya apa? Paling paling mudah adalah diabetes mellitus ya, hipertensi ya, stroke ya, atau penyakit-penyakit metabolik yang mana secara mekanisme atau patogenesis itu bisa memberikan dampak atau komplikasi manifestasi klinis pada berbagai sistem tubuh atau organ ya, sehingga otomatis penanganannya adalah tidak cukup hanya oleh satu orang tenaga kesehatan. Meskipun itu seorang dokter spesialis, konsultan, bahkan profesor, tidak mungkin menangani secara mandiri. Makanya DM katakanlah ya, dia pasti butuh dokter spesialis mata, penyakit dalam, ya atau konsultan ginjal, atau bahkan ahli gizi, ya. Dia butuh perawat juga untuk mengatur gizinya, mengatur lifestyle-nya. Dia butuh apoteker untuk bisa menjelaskan, ya, mengkomunikasikan bagaimana cara injeksi insulin, minum UAD yang benar, ya. Chronic disease, penyakit kronis, terutama di Indonesia itu yang jelas infeksi TBC ya, itu sangat tinggi dan itu juga morbiditas, mortalitasnya tinggi. Nah, ini dalam pengelolaannya juga membutuhkan berbagai profesi, tidak hanya dokter, tapi juga butuh perawat, ya, butuh kader kesehatan untuk bisa memonitoring obat itu diminum secara betul, ya, karena pengobatannya memakan waktu bisa 6 sampai 9 bulan, ya. New emerging disease ya, HIV/AIDS, dan sekarang ini kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang mana memang penyakit itu targetnya adalah pada saluran pernafasan. Tetapi kita tahu pada berapa 5 sampai 10 atau 15% itu kondisinya adalah berat atau sangat berat, dan ini bisa berkomplikasi pada kondisi yang berat pula. Nah, itu adik-adik mengapa IP itu penting ya, sehingga menuntut kolaborasi pengelolaan oleh berbagai tenaga kesehatan. Nah, kemudian bergeser kepada kesehatan KIA, kehamilan dan persalinan. Nah, di sini ada kedokteran dan mahasiswa kebidanan. Nah, adik-adik semua, Anda bisa lihat ini adalah 5 faktor penyebab kematian ibu dan anak, ya. Penyebab kematian ibu dan anak ada perdarahan, infeksi dan sepsis, preeklamsi, eklamsi atau hipertensi yang khusus terjadi pada kehamilan, distokia persalinan atau kesulitan ketika bersalin, dan kegawatan pada janin. Nah, ini pada sekitar 2000 sebelum 2010, 2011 itu penyebab kematian ini diduga salah satu sebabnya adalah karena tenaga kesehatan bidan, dokter yang bertugas di puskesmas di daerah terpencil, di perifer katakanlah ya, itu mengalami kesulitan menangani ibu bersalin. Ya. Nah, kemudian ada kelemahan adalah dia terapi awalnya tidak adekuat atau tidak baik. Nah, hal ini ditambah lagi dia tidak melakukan konsultasi atau komunikasi dengan dokter spesialis di rumah sakit dengan baik. Nah, akibatnya apa adik-adik? Ketika dilakukan rujukan, ya, pasiennya meninggal di perjalanan atau ketika sampai di rumah sakit.
Jadi intinya adalah ditengarai adalah karena komunikasi, interaksi, konsultasi yang tidak terjalin baik dan benar antara tenaga kesehatan di perifer dengan di rumah sakit tempat rujukan. Ya. Oke, kemudian Anda bisa lihat di sini sasaran MDGs ya, Millennium Development Goals ya, ternyata tujuan dari MDGs ini memang berkaitan dengan tadi hal-hal yang tadi saya sampaikan ya. Nah, adik-adik sebagai latar belakang kenapa IB itu penting ya, ini kita singgung medication error ya. Ini tentu teman-teman dari kedokteran dan juga dari farmasi ini perlu lebih paham ya dalam hal ini. Adik-adik kalau kita lihat di slide ini ya, ini ada 6 faktor ya yang bisa menyebabkan kejadian medication error ya. Kita lihat dari yang paling belakang ya. Inadequate komunikasi dengan pasien ya. Ini menjadi tugas masing-masing dari Anda ya sebagai calon tenaga kesehatan ini harus bagus ya kemampuan komunikasi dengan pasien dan keluarga ya. Kalau tidak bisa berisiko menyebabkan medication error ya. Teamwork yang buruk serta komunikasi di antara tenaga kesehatan itu juga berkontribusi. Nah, oleh karena itu saya yakin kalau komunikasi dengan pasien Anda semua dilatih dengan baik ya. Tapi komunikasi dengan tenaga kesehatan lain, saya yakin minimalis atau bahkan belum pernah. Anda dilatihkan atau dikenalkan oleh institusi Anda. Nah, sehingga kesempatan inilah meskipun ini bentuknya kuliah, tolong dipahami ini sangat penting ya, juga tinggi. Kemudian clinical reasoning, penalaran klinis, problem solving dan decision making. Ini adalah tanggung jawab profesi masing-masing ya, tanggung jawab profesi masing-masing untuk memperkuat kompetensinya supaya bisa memberikan layanan yang baik ya. Leadership, manajemen praktis ya, ini tanggung jawab tempat layanan kesehatan. Dokumentasi rekam medik ya, ini juga tanggung jawab institusi. Ya. Jadi sekali lagi adik-adik ini adalah 6 faktor penyebab terjadinya medication error yang bisa berakibat fatal bahkan kematian pada pasien kalau kita tidak mengelola dengan baik ya. Nah, apa yang bisa diperbaiki dari pembelajaran interprofessional education adalah 2 ini ya. Kita ingin memperbaiki teamwork dan mencoba mengembangkan komunikasi di antara tenaga kesehatan secara baik ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan adik-adik, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bebas saja, tidak usah takut, tidak usah ragu. Supaya juga nanti saling mengenal. Kalau Anda bertanya, tolong bisa disebutkan nama dan asal program studinya ya, mahasiswa dari mana. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan adik-adik. Ada yang mau bertanya dari kedokteran? Mahasiswa kedokteran? Halo? Coba saya tanya dulu. Nah, selama ini di prodi Anda, coba sebutkan ya, saya belum tahu Anda dari semester berapa ya. Dari gambar slide ini, apakah Anda semuanya sudah pernah diajarkan anamnesis, komunikasi dengan pasien? Apakah semuanya sudah, adik-adik?
Halo? Sudah, dokter. Sudah. Sudah, dokter. Semua sudah ya. Anda semester berapa ini yang dari kedokteran? Yang kedokteran semester berapa ini? Ada yang semester 4, dokter. 4? 4 dan berapa? Atau semua? Ada yang semester 2, dokter. Oh, oke, campuran ya, 2 dan 4. Oke. Kalau yang dari keperawatan semester berapa? Halo, yang dari keperawatan semester berapa ya? Halo. Dari kebidanan? Dari kebidanan semester berapa? Halo? Baik, saya lanjutkan dulu ya. Saya lebih senang kalau Anda semua merespon ya. Kalau saya tanya, kalau kita kan adik-adik semua udah dewasa ya. Jadi apa namanya, kita lebih baik kita berdiskusi, tanya jawab supaya kita lebih bisa memahami ya. Adik-adik di sini Anda bisa lihat medication error ya, yang disebabkan oleh profesi dokter ya, medicine, perawat ya, dan farmasi ya. Anda bisa lihat yang paling tinggi ternyata oleh profesi dokter. 39% ini dalam hal peresepan, menulis resep obat ya. Perawat beda tipis 1% di bawahnya di dalam hal pemberian obat, dan sisanya adalah apoteker atau farmasi dalam hal penyiapan resep obat dan interpretasi resep obat ya. Nah, adik-adik ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika dokter menulis resep secara manual, masih secara manual ya, dan tulisannya itu tidak bisa dibaca dengan jelas oleh perawat, apoteker yang menindaklanjuti ya. Kesalahan itu bisa terletak pada nama obatnya, pada dosisnya, 2 mg keliru 4 mg, ya kemudian metergin keliru metformin ya. Nah, itu bisa berakibat fatal, Nah, sehingga ini berantai istilahnya, berantai. Perawat dalam hal pemberian obat ya. Adik-adik perlu betul menguasai ini ya. Misalkan obat itu diberikan secara inhalasi ya, untuk pasien asma misalkan ya. Kalau sediaan obat itu dalam bentuk ampul dan itu harus diberikan inhalasi, ya berikanlah secara inhalasi, jangan disuntikkan ya. Ini sering terjadi di praktek adik-adik ya. Drug administration, pemberian obat, cara pemberian obat. Nah, ketika para perawat nurse itu tidak memahami ini, ya, wawasannya kurang, yang rugi siapa adik-adik? Yang rugi siapa? Yang kena akibat buruknya siapa adik-adik? Pasiennya Kasih dok. Ya, pasien, betul sekali. Pasien. dokter. Betul sekali, pasien ya. Padahal kita semuanya itu mengelola pasien itu tujuannya kan untuk mengobati ya. Mengobati, jadi tidak menambah masalah atau penyakit pasien. Ya. Jadi kalau kita tidak kompeten, ya tidak mampu dalam hal ini, nah kasihan pasiennya. Bukan kasihan saja, kita bisa kena tuntutan. Ya. Nah nanti kalau sudah terjadi medication error, baru
saling tuding, saling menyalahkan. Suatu hal yang tidak baik ya adik-adik ya. Jadi dengan Anda memahami ini, saya berharap adik-adik di keperawatan, ya, kedokteran, kebidanan dan farmasi itu paham ya. Harusnya angka ini harus kita turunkan, kalau perlu adalah sampai hal ini tidak terjadi. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Nah, adik-adik saya ingin sampaikan bagi adik-adik yang dari kedokteran ya. Ini di dalam standar kompetensi dokter 2012 yaitu di area 7 ya. Itu disebutkan bahwa menulis resep obat itu ya secara bijak dan rasional. Nah, nanti Anda belajar ya di farmakologi apa itu prinsip terapi rasional ya. Nah, selain bijak dan rasional harus jelas, lengkap dan dapat dibaca ya. Jadi ketika Anda semuanya nanti masih manual prescribing, resep itu ditulis tangan ya. Ingat, bagaimanapun tulisan Anda sebagai dokter, dokter gigi ataupun dokter yang lain harus jelas, lengkap dan dapat dibaca. Ingat, ini adalah 39% penyebab terjadinya medication error ya. Perhatikan ya adik-adik yang dari dokter ya. Jadi kalau Anda tidak jelas menulis resep, perawat dan apoteker yang memfollow up keliru ya, dia tidak dibiasakan atau dilatih komunikasi, ya, kolaborasi, dia enggan, takut dikira tidak tahu, malu dan seterusnya. Yang kena akibat adalah pasiennya. Nah ini medication error. Ya. Baik sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik atau Anda akan sharing mungkin pengalaman berkaitan dengan hal ini? Baik, kalau belum ada saya lanjutkan dulu ya. Sekarang kita masuk pada apa itu interprofessional education menurut WHO ya. Adik-adik IPE, interprofessional education itu bisa terjadi ya. Bisa terjadi ketika dua mahasiswa ya, dua atau lebih mahasiswa dari profesi yang berbeda ya, saling belajar satu sama lain untuk membangun kolaborasi yang efektif. Ya. Ingat, jadi ketika di Muhammadiyah Palembang adanya hanya kedokteran dan keperawatan, itu bisa. Ya. Oh oke, di Muhammadiyah Palembang adanya hanya kedokteran. Nah justru kali ini dengan institusi lain ya, dengan perawat, bidan, atau farmasi bisa melakukan ini ya, berlatih praktek kolaborasi dalam pendidikan. Ini tujuannya apa? Untuk membiasakan diri adik-adik ya, membangun semangat kolaborasi yang efektif. Jadi ketika besok lulus menjadi tenaga kesehatan, bisa berkontribusi untuk memperbaiki outcome kesehatan. Ingat, memperbaiki outcome kesehatan. Ini menurut WHO ya. Sehingga semakin awal IP itu diberikan kepada mahasiswa kesehatan, ini sangat bermanfaat untuk menyiapkan para lulusan untuk praktek kolaborasi dengan nakes lain. Ya. Itu, jadi ini adalah pengertian IP menurut WHO serta tujuannya. Ya. Nah, sekarang kita menginjak ke kompetensi. Ya. Apakah kompetensi yang harus dikuasai dalam kita melakukan praktek kolaborasi? Ya. Interprofessional collaborative practice, kompetensi domain. Ya menurut expert panel report ya. Adik-adik di sini Anda bisa lihat ada 4 kompetensi, kita lihat satu persatu ya. Value ethic, interprofessional practice, role and responsibility, interprofessional communication, team dan teamwork ya. Jadi kalau kuliah saya ini sebetulnya awal ya, langkah awal mengenalkan konsep atau prinsip IPE. Nah, sebetulnya adik-adik nanti harus lebih dalam, ya, lebih detail mendapatkan kurang lebih 4 hal ini ya. Kita lihat satu persatu adik-adik ya.
Yang pertama adalah value ethic ya, value ethic. Nah, di sini poinnya adalah bahwa kita perlu menghormati ya, respect. Kita perlu mengenali, recognize, mengetahui profesi lain itu tugas dan tanggung jawabnya apa ya. Sesuai dengan budaya, nilai yang dimiliki ya. Jadi adik-adik dari kedokteran, keperawatan, kebidanan, dan juga farmasi ya, tidak boleh hanya tahu tugas saya adalah diagnosis dan terapi. Tugas saya adalah memberikan informasi obat, menjelaskan tentang efek samping obat untuk farmasi. Itu betul, Anda harus paham, Anda harus kuat di tugas tanggung jawab profesi Anda nantinya. Tapi Anda juga harus tahu tugasnya dokter itu apa, ya. Dokter itu tugasnya asuhan medis klinis, ya. Asuhan medis klinis, advokasi klinis, ya. Diagnosis, terapi itu tugasnya dokter, ya. Meskipun Anda semuanya juga diajari ya, adik-adik ya, 5-star doctors ya, preventif, promotif, tapi dalam konteks praktek kolaborasi, tugas pokoknya itu. Nah, sehingga profesi perawat, asuhan keperawatan, mestinya tidak melakukan atau mengambil tugas dokter adalah diagnosis dan terapi, adik-adik. Asuhan medis klinis seorang dokter. Nah, perawat yang ada adalah asuhan keperawatan. Ya, itu ya. Jadi dengan Anda mengenal, mengetahui tugas profesi lain, Anda harapannya menghormati, saling menghormati. Ya. Kemudian bekerja dan bekerja sama, ya, bekerja dan bekerja sama dalam memberikan layanan, ya, dengan memberikan layanan petugas yang lain, ya, dan berkontribusi dalam mencegah dan pada sistem pelayanan kesehatan. Intinya ada kerjasama di sana. Ya. Kemudian letakkanlah kepentingan pasien ya dan juga masyarakat sebagai fokus atau pusat memberikan layanan kesehatan. Ya. Itu ya. Jadi saling menghormati, memahami peran profesi lain, ada kerjasama, serta meletakkan kepentingan pasien dan masyarakat sebagai fokus dari praktek kolaborasi. Role and responsibility, ya adik-adik ya, tadi saya sampaikan, Anda harus paham apa peran dan tugas Anda sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai bidan, dan farmasi, ya, dan anggota tim yang lain, ya. Mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab, ya, mengkomunikasikan. Kemudian masing-masing mengetahui apa kebutuhan pasien, ya. Kemudian menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya, ya, untuk memberikan layanan ya, layanan yang aman, cepat, efisien, efektif ya, yang proporsional. Kemudian menggunakan atau menerapkan ini ya, prinsip respectful, saling menghormati ya. Jadi kurang lebihnya role and responsibility ini berkaitan dengan pengetahuan adik-adik ya. Pengetahuan, keterampilan atau kompetensi Anda masing-masing. Baik, komunikasi ya. Menggunakan komunikasi yang tepat dan penuh menghargai pada semua situasi ya. Ketika teman sejawat atau teman profesi lain mengalami kesalahan, kekeliruan, usahakan untuk tidak membentak, memojokkan, memarahi. Ya. Cobalah menggunakan komunikasi yang baik, ya, yang santun, ya, untuk mengingatkan pada semua situasi. Kemudian memanage, mengelola informasi tentang pasien, keluarga, ya,
itu mengkomunikasikan semua permasalahan terkait pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lain itu dalam bahasa yang bisa dipahami profesi lain. Ya. Hindarkan jargon-jargon. Ya. Kemudian dengarkan secara aktif ide dan pendapat semua anggota kelompok dari profesi lain. Ya. Ini prinsipnya dia dalam komunikasi interprofesi. Ya. Oke, teamwork ya, primary teamwork ya, kerjasama harus ada kekompakan ya, kohesif ya dalam tim, harus ada trust, saling percaya adik-adik bahwa profesi lain punya kompetensi yang penting dalam menangani pasien. Orientasinya kolektif dan mindset teamwork ya. Jadi kita harus punya mindset, sikap positif bahwa kita menangani pasien itu adalah tim ya. Jadi tidak boleh saling menyalahkan ya. Kalau terjadi kekeliruan, tapi justru bagaimana mengantisipasi, membangun mindset tim ini untuk memberikan layanan yang terbaik buat pasien. Nah, adik-adik ini bisa kita lihat bukti teamwork ya. Ternyata dengan teamwork yang baik ya, bukti ilmiah ya, itu ternyata bisa memperbaiki, membuat lebih baik layanan yang berkelanjutan ya. Kemudian satisfaction, kepuasan pasien itu ternyata lebih baik. Nah, oleh karena itu kalau kita melakukan praktek kolaborasi secara baik ya, membangun mindset teamwork, kita kompeten di bidang masing-masing. Seperti tujuan WHO tadi, improve health outcome, memperbaiki outcome kesehatan. Efeknya apa? Efeknya pasiennya akan puas, akan sembuh lebih cepat. Ya. Nah ini ya, the higher patient quality of care. Ya. Kemudian layanan yang terbaik ya pada pasien-pasien diabetes. Tekanan darahnya lebih terkendali pada pasien-pasien hipertensi, ya. Mengurangi efek samping adik-adik, ya. Dan memperbaiki kepatuhan pasien, ya. Mengurangi efek samping dan memperbaiki kepatuhan pasien. Ini adalah bukti ilmiah bahwa dengan teamwork yang baik, praktek kolaborasi yang baik, ya, ternyata impact-nya luar biasa buat pasien dan layanan kesehatan ya. Baik, nah adik-adik supaya kita bisa dua arah ya. Sekarang saya ingin bertanya ya, kalau Anda tidak bertanya ya atau tidak, tolong direspon ya, minimal usahakan ada wakilnya satu saja dari kedokteran, keperawatan, kebidanan ataupun farmasi untuk merespon ya. Supaya kita tidak satu arah. Adik-adik sekarang bagaimana yang Anda lihat di praktek ya, menurut pengamatan Anda, komunikasi, ya, praktek kolaborasi yang terjadi di antara tenaga kesehatan. Ya. Profesi Anda sajalah, dokter, perawat, bidan, apoteker, ataupun dengan dokter spesialis. Coba berikan contoh ya. Silakan adik-adik, bagaimana komunikasi atau praktek kolaborasi yang terjalin selama ini dari yang Anda lihat, Anda amati di praktek. Yuk silakan, dari kedokteran dulu mungkin. Silakan, tidak usah takut salah ya. Siapa mau mencoba? Silakan adik-adik dari kedokteran bisa merespon pertanyaan saya. Halo, ketua kelasnya siapa ya? Silakan. Nanda dokter. Nah, silakan Mbak Nanda. Ya
saya dari kedokteran, dokter. Nah, semester berapa Mbak Nanda? Semester 4, dokter. Oke, silakan Mbak. Jadi kalau sekarang sih untuk yang langsung kolaborasi antara mahasiswanya, kalau Nanda rasa sih belum ada ya, dokter. Kami masih lebih ke apa, maksudnya masih belajar sendiri-sendiri yang kedokteran, Mhm. yang farmasi, perawat-perawat. Mhm. Pastinya diharapkan kalau ada IPE ini sih nantinya sih lebih cepat untuk bisa berkolaborasinya dokter dalam pembelajaran. Kalau untuk komunikasi karena di setiap blok itu kami sudah belajar anamnesis, dokter. Mhm. Perlahan-perlahan kami itu juga udah mulai dapat intinya dari anamnesis itu kayak mana. Mhm. Seperti itu aja dulu, dokter, kayaknya, dok. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Mungkin dari teman-teman kedokteran lain pernah melihat atau mengamati. Pertanyaan saya adalah bagaimana praktek kolaborasi yang terjalin, misalkan Anda pernah periksa ke rumah sakit, Anda pernah melihat di rumah sakit, dokter dan perawat katakanlah, atau dokter dengan bidan, itu berinteraksi. Monggo bebas saja. Apa yang Anda lihat dan bagaimana pendapat Anda? Silakan. Izin dokter. Ya, Mas Zaki, silakan Mas Zaki. Kalau dari pengamatan saya pribadi dari rumah sakit itu kan klinik-klinik kolaborasi antara dokter dan perawat itu tetap di setiap itu beda dokter. Tapi intinya itu kolaborasi mereka yang saya amati selama ini itu bagus dokter. Karena karena apa namanya antara perawat, farmasi dan dokter itu saling bekerja sama untuk melakukan atau untuk menyembuhkan pasien dokter. Tidak ada yang saling menyalahkan atau tidak ada yang enggak ada selama ini. Ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Zaki. Jadi hal positif ya yang Anda lihat ya. Nanti coba ketika Anda praktek di rumah sakit atau koas, Anda bisa lebih cermat ya. Melihat, mengamati bagaimana mereka berinteraksi, berkomunikasi. Karena komunikasi itu ketika kita sampai di pelayanan itu bisa langsung maupun tidak langsung. Ya. Langsung ketika periksa pasien bersama, ya. Tidak langsung bisa lewat rekam medik, catatan rekam medik pasien, ataupun lewat telepon, ataupun lewat rapat bersama. Itu bentuk-bentuk komunikasi interprofesi. Ya, nanti silakan. Oke, terima kasih Mas Zaki. Coba yang lain dari keperawatan. Silakan dari keperawatan. Bisa merespon pertanyaan saya. Silakan Mas atau Mbak. Ketua kelasnya siapa ya ini ya? Coba ketua kelasnya dulu atau wakilnya, koordinatornya. Silakan dari Institut Kesehatan, Keperawatan atau Kebidanan juga boleh. Bagaimana Anda melihat Ibu bidan, Ibu perawat ketika bertugas di puskesmas, di klinik, di rumah sakit? Silakan, tidak usah ragu. Silakan adik-adik. Ya, silakan. Mbak siapa atau Mas? Ya, salah satu wakilnya. Ya. Silakan adik-adik. Halo. Dari
Institut Kesehatan ya, keperawatan atau bidan. Yuk, saya lebih suka loh Anda proaktif, Anda aktif diskusi ya. Halo. Hadir di sini kah? Dari keperawatan kebidanan ada di sini ya? Ada. Nah, Mbak Putri, silakan Mbak. Ini Mbak Putri ini mahasiswa atau panitia ya? Mbak Putri ini panitia ya, Bu? Halo? Silakan. Yang dari keperawatan atau kebidanan dulu, silakan. Halo. Ini mumpung di sini kita ketemu dengan teman-teman dari prodi kesehatan yang lain. Nanti kalau di sini Anda tidak mencoba berkomunikasi, menyampaikan pendapat, nanti lebih sulit ya. Tidak ada yang salah, jadi tidak perlu ragu di sini. Silakan dari keperawatan atau kebidanan. Tidak masalah, ini juga masih awal ya. Masih semester 2, semester 4. Silakan adik-adik. Halo? Atau dari farmasi dulu, silakan farmasi dulu. Izin dokter. Nah, silakan. Terima kasih kesempatannya dokter. Menurut sepengamatan saya, untuk di farmasi itu baru mau mulai naik ya dok. Artinya masih perlu ditingkatkan untuk kolaborasinya. Di sini mungkin terpacu karena perubahan paradigma dari farmasi ya dok. Yang mulanya itu orientasinya drugs orientation ke menjadi patient orientation. Hal ini yang kemudian memacu kami untuk meningkatkan kolaborasi mungkin ya. Menurut pengamatan saya untuk di lapangan itu masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Ya. Oke, Mbak Fiona semester berapa ya? Saya semester 8, dok. Wah, luar biasa. Udah mau selesai ya, Mbak? Alhamdulillah ya. Coba boleh saya ini Mbak Fiona ya. Pernahkah Anda melihat ya atau mengetahui tentang praktek di apotek ya, baik di rumah sakit atau di apotek, ketika terjadi tadi ya kesalahan atau ketidakjelasan dari resep dokter yang itu kemudian sementara apoteker harus menyiapkan obat ya dan memberikan kepada pasien ya. Itu apa yang dilakukan oleh mereka atau mungkin bisa memberikan contoh Mbak Fiona? Mungkin kemarin saya baru sudah PKL di apotek juga ya dok. Menurut pengamatan saya sejauh ini kalau misalnya terjadi ada yang tidak paham misalnya di resep, itu kebanyakan apoteker yang saya lihat sudah melakukan cross check dengan cara menelpon dokter yang nomornya yang tertera di resep untuk mengonfirmasi kemudian apakah benar ini jumlah obatnya segini. Karena menurut pengamatan saya di lapangan itu kadang kerap terjadi kesalahan seperti jumlah obat atau dosis obat maupun tulisan tangan yang kurang terbaca. Gitu, dok. Bisa memberikan contoh obatnya Mbak Fiona? Kadang yang sulit terbaca itu kadang ini dok, obat yang akhirannya sama gitu dok bunyinya. Kita sebut apa itu? Apa ya? Singkatannya apa? La?
Lasa ya, Oh iya, ingat? Lasa, Dok. Iya. Look alike, sound alike ya, Iya. Lasa. Look alike, sound alike ya. Nanti ada di belakangnya slide saya ya. Jadi adik-adik betul sekali. Terima kasih Mbak Fiona Iya, Dok, sharingnya. sama-sama. Jadi adik-adik ini saya berikan contoh ya, satu kejadian mungkin udah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, di satu rumah sakit itu ketika ibu habis melahirkan, mengalami perdarahan ya tentunya, itu oleh dokter yang merawat diresepkan Metergin ya. Tahu ya teman-teman apoteker ya, farmasi ya, Metergin itu ya. Itu obat yang diberikan biasanya injeksi ya, untuk menghentikan perdarahan. Ya. Dia merangsang kontraksi uterus sehingga perdarahannya bisa berhenti. Nah, ketika resep itu sampai di apotek, ya, apotekernya membacanya adalah metformin. Obat apa itu? Metformin, obat apa itu? Obat diabetes Obat mellitus. diabetes. Diabetes mellitus. Dibacanya adalah metformin. Tanpa komunikasi, tanpa klarifikasi, pihak apotek langsung memberikan metformin kepada keluarganya. Dan obat itu dikonsumsi oleh pasiennya. Nah, celakanya adik-adik, setelah kejadian, keluarganya tahu ini salah, satu hal yang salah, medication error. Akhirnya apa? Kena tuntut semuanya adik-adik ya. Rumah sakitnya, apotekernya, sama dokter yang merawat. Ini contoh medication error adik-adik ya. Contoh lain itu ini baru terjadi belum lama ya. Ada pasien ISPA ya. Biasanya diresepkan apa? Salah satu obatnya adalah ekspektoran ya. Dia ada demam ringan, subfebris, ada batuk pilek ya. Diresepkan salah satu obatnya adalah GG. Tahu GG ya? Glyceryl glycolate. Glyceryl glycolate ekspektoran ya. Yang sederhana ada di puskesmas ya. Adik-adik itu dari apotek yang follow up, dibacanya adalah griseofulvin. Apa itu? Obat apa? Griseofulvin, obat anti jamur. Obat anti jamur. Bayangkan adik-adik, pasien membutuhkan ekspektoran, pengencer darah, diberikan obat anti jamur. Anda bisa bayangkan. Nah, itu namanya medication error adik-adik ya. Karena prescribing, peresepan yang tidak jelas, tidak ada komunikasi yang terjalin antara apoteker, perawat kepada dokter yang membuat resep. Ya. Karena tidak ada mindset teamwork yang ada di pikiran mereka, bekerja sendiri-sendiri, yang kena akibat siapa adik-adik? Yang rugi siapa adik-adik? Pasien, dokter. Pasiennya, keluarganya. Coba kalau pasien keluarganya itu kritis, dia nuntut. Rugi kita semuanya ya. Baik, sekarang terakhir. Dari keperawatan atau kebidanan coba. Kita tunggu responnya. Silakan. Perawat atau bidan salah satu. Silakan adik-adik, jangan mau ketinggalan supaya yang dari kedokteran sama farmasi juga bisa tahu bagaimana sharing Anda, bagaimana antara bidan dan dokter atau dokter spesialis berinteraksi. Mungkin Anda pernah membaca, mengamati, baik di puskesmas maupun di klinik. Silakan adik-adik. Dari kebidanan atau keperawatan. Yuk. Silakan yuk, masa dari sekian nggak ada yang. Silakan Mas atau Mbak. Halo. Halo. Silakan Mas, Mbak wakilnya. Halo.
Kalau profesi itu dari mana ya? Profesi itu dari mana? Koas terakhir. Koas. Hah? Dari Koas. Oh, dari teman-teman koas. Apa nggak ada ya keperawatan kebidanan ya? Kok nggak dengar suaranya? Ayo adik-adik, tidak perlu ragu ya. Yo, nanti kalau Anda tidak berlatih, nanti kita semakin mengikuti ini nanti barier ya. Jadi kalau Anda di sini tidak mencoba membiasakan diri berkomunikasi dengan teman-teman prodi lain, nanti akan sulit ya tujuan IP itu tercapai ya. Coba nanti boleh nyusul ya. Di bagian akhir saya berharap teman-teman dari kebidanan, keperawatan juga bisa share ya. Baik adik-adik, kita sekarang coba lihat konsep patient center care ya. Patient center care ya. Adik-adik sudah mungkin hampir 2 dekade ya. Pelayanan kesehatan itu menerapkan konsep PCC ya. Nah, ternyata IPE itu Interprofessional Education and Collaborative Practice itu adik-adik ya. Ini satu hal yang sangat-sangat erat berkaitan dengan keselamatan pasien atau patient safety. Nah, ini definisinya ya. Patient center care itu apa? Itu adalah care, ya, layanan yang menghormati, merespon, ya, individu pasien itu dari sisi patient preference, patient needs, patient value pada semua pengambilan keputusan klinis. Ya. Artinya apa? Dokter, perawat, bidan, apoteker pada setiap pengambilan keputusan klinis berdasarkan asuhan profesi masing-masing itu harus menghormati, merespon pasien secara individu berdasarkan apa kebutuhan pasien, apa patient preference, apa nilai-nilai pasien. Karena apa, adik-adik? Setiap pasien itu berbeda. Anda menangani pasien DM atau hipertensi, Anda harus perhatikan dia usianya berapa. Dia ada penyakit penyerta lain tidak, underlying disease tidak. Yang itu tentu akan berefek pada obat yang kita berikan, berdampak kepada asuhan keperawatan yang kita berikan, ya, dan seterusnya. Jadi melihatnya harus secara individu. Juga Anda tahu bahwa efek obat itu tidak bisa digeneralisir. Ya. Karena apa? Fungsi metabolisme, fungsi ekskresi setiap individu itu juga mungkin bervariasi. Bisa karena gender, ya, bisa karena usia, atau bisa karena tadi penyakit-penyakit penyerta yang lain. Ya. Oleh karena itu adik-adik ingat konsep PCC ya, tolong Anda ingat gambar ini adik-adik ya. Nah ini ya. Ini patient center care dilihat dari healthcare provider ya. Jadi sekali lagi ingat PCC, ingat gambar lingkaran ini adik-adik ya. Seperti namanya patient di tengah ya, di fokusnya, dan tenaga kesehatan ada di sekelilingnya. Ini ada dokter gigi, ada perawat ya. Mungkin juga ada bidan ya, farmasi dan seterusnya. Nah, di dalam konsep PCC Anda bisa lihat ini ada konsep interdisiplin ya. Ada interprofessional collaboration ya. Dan ada dokter penanggung jawab pasien sebagai pemimpin ya. Jadi adik-adik dokter di sini calon dokter ya, ingat menangani pasien itu adalah tim ya. Jadi harus ada pemimpin ya. Oleh karena itu para mahasiswa kedokteran harus kuat di sini karena kelak besok Anda bertugas di rumah sakit, di PJP sebagai clinical leader, ya, dokter penanggung jawab pasien. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan profesi lain juga harus belajar menjadi seorang pemimpin. Ya. Tidak mutlak memang ya. Kemudian personalized care, adik-adik ya, personalized care. Jadi keempat konsep ini kalau kita terjemahkan dalam gambar ini ya, ini ada garis biru ya. Garis biru itu artinya apa? Masing-masing profesi memberikan asuhannya adik-adik ya. Dokter memberikan asuhan medis klinis ya.
perawat memberikan asuhan keperawatan dan seterusnya, ya, garis biru. Tapi di sisi lain ada lingkaran ungu. Nah, lingkaran ungu inilah yang memberikan menginformasikan bahwa kita wajib tetap berkomunikasi, berkoordinasi ketika kita menangani pasien, ya. Tuh. PCC, Patient Centered Care. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan adik-adik? Hubungan antara Izin bertanya, dokter. Oke, silakan. Silakan, Mbak. Perkenalkan dokter, saya Mutiara dari angkatan 2018, sekarang semester 6. Izin bertanya, dokter. Jadi kan kami kan telah melakukan proses KKN kemarin, dokter. Di mana di sana kan ada beberapa program kerja yang kami lakukan. Nah, saya tuh KKN-nya bukan di dusun-dusun banget sih, dok. Tapi nggak di kota-kota juga, jadi di daerah yang cukup terjangkau untuk fasilitas kesehatannya. Tapi dok, di daerah KKN saya itu dok, ketika saya tanya tentang riwayat pengobatan, kalau masyarakat di sana itu lebih banyak percayanya itu sama bidan, dokter. Jadi mereka itu berobat sama bidan, nanti dikasih resep, padahal pusat fasilitas pelayanan kesehatan itu nggak jauh-jauh banget, dokter, kayak rumah sakit, puskesmas. Jadi harusnya gimana ya, dokter? Apakah boleh orang bidan itu menuliskan resep, mendiagnosis, dan sebagainya? Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Mbak Mutiara, pertanyaan yang menarik ya. Jadi seorang bidan di desa atau di perifer menulis resep, memberikan obat kepada pasien. Nah, sebelum saya respon ini, saya ingin menambahkan ya. Dulu adik-adik saya itu pernah bertugas 3 tahun di puskesmas di sangat terpencil ya, di Nusa Tenggara Timur, namanya Puskesmas Watuneso ya, di Pulau Flores di Kota Indi ya. Puskesmas saya itu sangat terpencil dan saya adalah dokter pertama yang bertugas di sana sebagai dokter PTT ya, tidak tetap, tahun 92 sampai 95. Udah lahir belum? Anda udah lahir belum? Belum ya. 3 tahun di sana. Nah, waktu itu mantan kepala puskesmas itu seorang perawat senior ya. Perawat senior. Nah, puskesmas saya itu letaknya perbatasan antara Kabupaten Indi dan Sika ya, Maumere. Saya lebih dekat ke Maumere ya. Dibandingkan ke Indi itu bisa 3 jam. Jalannya masih jelek padahal jaraknya 60 km. Nah, ketika saya sebagai lulusan dokter masih baru ya, pengalaman juga belum ada, tidak sama sekali tidak mengenal semua konsep ini ya. Ya sebagai dokter baru lah, fresh graduate ya. Nah, ketika itu adik-adik ya, perawat tadi ya, mantan kepala puskesmas itu, dia setiap bulan tuh ambil obat adik-adik, anfra obat ke puskesmas, digunakan untuk praktek di rumah. Ya, praktek di rumah dan setiap bulan dia setor. Seperti itu. Nah, artinya apa? Di sini Bapak tersebut adalah melakukan prakteknya lebih ke arah medis klinis ya, memeriksa, memberikan obat ya. Sementara perawat, bidan itu tugasnya adalah asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan ya. Memang tadi pertanyaan Mbak Mutiara ya, memang obat-obat tertentu, kondisi-kondisi tertentu itu menjadi kewenangan Mbak ya. Mereka boleh ya. Mereka boleh tapi terbatas ya, terbatas ya. Jadi contohnya bidan. Nanti Anda cek ya adik-adik ya dari kebidanan ya. Bidan itu kesehatan ibu dan anak ya. Jadi ibu hamil, ibu bersalin ya dan bayi balita ya. Bayi balita itu menjadi wilayah sasaran, tugas dan tanggung jawabnya. Jadi tentu kondisi-kondisi kehamilan, ya, persalinan yang kriteria tertentu, misalkan ANC persalinan normal ya. Dan obat-obat tertentu itu memang boleh ya. Tetapi ketika penyakitnya itu kompleks, penyakitnya itu di luar wilayahnya, tentunya
Ya tidak boleh karena bukan jadi kewenangannya. Jadi seperti itu ya. Jadi tadi adalah aspek role and responsibility ya masing-masing profesi sehingga kompetensi itu memang nanti apa ya perlu diketahui juga kebijakan yang berlaku ya di tempat layanan tersebut ya. Begitu ya Mbak Mutiara ya. Mudah-mudahan bisa merespon ya. Silakan ada lagi yang lain. Dari keperawatan kebidanan mungkin ada merespon adik-adik, silakan. Ya, Bundari belum ya Pak? Agak telat kayaknya dia. Silakan adik-adik dari keperawatan atau kebidanan. Oke, kalau belum ada, ini sedikit tentang kolaboratif leadership ya. Di sini ada beberapa poin ya. Jadi nanti siapa yang bertugas menjadi pemimpin, terutama yang dari kedokteran sebagai penanggung jawab pasien, itu bagaimana bisa memfasilitasi semua anggotanya ya, bisa melibatkan pasien, keluarga dan masyarakat ya. Intinya membangun semangat kebersamaan yang untuk mencapai tujuan ya. Tujuan apa namanya? Dan variasi atau disparitas dari layanan ya. Itu juga bisa menjadikan pertimbangan, menjadikan pengalaman untuk kita tetap menjaga kebersamaan atau teamwork satu sama lain ya. Tuh ya. Baik, kemudian berikutnya adalah standar keselamatan pasien ya adik-adik ya. Di sini ada 6 ya. 6 standar keselamatan pasien ya. Mungkin teman-teman yang sudah di tahap profesi ya dari kedokteran atau di semester akhir ya juga dari farmasi ataupun kebidanan tentu sangat mengenali ini ya. Jadi intinya tadi disampaikan bahwa interprofessional education itu erat berkaitan dengan keselamatan pasien. Nah ini ada 6 standar yang perlu kita pahami dan kita praktekkan. Dan tadi contoh-contoh obat yaitu berkaitan dengan poin 3 ya, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai ya. Ini kita bisa lihat. Saya tidak banyak di sini ya adik-adik ya, saya hanya menyinggung mengkaitkan sedikit dengan IPE atau praktek kolaborasi ya. Nanti kalau ini detail. Ini contoh-contoh obatnya adik-adik ya. Fenobarbital dan pentobarbital ya. Inilah yang kita kenal dengan nama LASA, look alike, sound alike. Nama obat rupanya mirip ya, nama obat rupa mirip ya. Anda tahu ya dari farmasi ya, fenobarbital itu obat apa ya? Sifatnya bagaimana? Halo? Fenobarbital itu obat apa? Obat golongan apa? Antikonvulsan, dokter. Golongan besarnya golongan apa dia? Golongan? Bedanya dengan ya, golongan barbiturat ya. Dia termasuk obat golongan apa lagi? Dilihat dari sisi efeknya.
Golongan sedatif. Tahu sedatif? Golongan sedatif hipnotik. Golongan apa itu, Dik? Yang termasuk barbiturat, ya. Apa bedanya antara fenobarbital dan pentobarbital? Ada yang tahu? Teman-teman dari farmasi mungkin? Apa bedanya? Atau dari kedokteran yang profesi? Sudah lewat kan blognya ya? Apa, Dek? Ada yang tahu bedanya? Sudah lupa? Kan Anda masih hangat tentunya ya. Ada yang tahu? Coba. Salah nggak apa-apa, nanti saya betulkan. Apa bedanya? Salah tidak apa-apa, adik-adik. Yuk. Halo. Ada yang Mungkin tahu? penggunaan obatnya di waktu yang berbeda, dokter. Mungkin untuk pentobarbital ini sendiri digunakan untuk emergensi, dokter. Maaf, dokter. Kalau fenobarbital? Lebih digunakan mungkin untuk waktu yang lebih emergensi. Ya, oke. Ada lagi yang lain, pendapat yang lain. Yuk, salah tidak apa-apa. Saya betulkan nanti. Ya, adik-adik, dua obat ini termasuk golongan sedatif hipnotik, golongannya namanya barbiturat. Ya, coba nanti dibuka lagi ya. Fenobarbital itu sifatnya adalah long acting, ya. Bekerjanya lama. Biasa digunakan sebagai atau untuk pasien-pasien yang epilepsi, ya, fenobarbital, ya. Tapi kalau pentobarbital ini adalah yang short acting, ya. Bisa untuk anestesi, operasi yang singkat, sirkumsisi, dan seterusnya. Nah, obat ini masih mending adik-adik ya, golongan sama, efeknya juga mirip, ya, hanya bersifat long acting dan short acting. Tapi coba Anda bayangkan, kalau obatnya itu golongannya berbeda tapi namanya tuh mirip adik-adik ya. Nah, coba ini lihat nih. Ini nama obat berupa mirip ya, atau lasa, look alike, sound alike ya. Karena faktor kelelahan, faktor pekerjaan, faktor ketidaktelitian ya, medication error karena lasa norum itu sangat sering terjadi adik-adik ya. Nanti teman-teman apoteker bisa sharing. Ini coba Anda lihat adik-adik, metronidazole tablet dengan metformin hidroklorid. Anda tahu ini obat apa adik-adik? Metformin tadi obat apa? Obat diabetes mellitus, ya, anti diabetes mellitus. Metronidazole obat golongan apa? Antibiotik. Antibiotik yang sering digunakan untuk infeksi apa adik-adik? Infeksi bakteri, dokter. Nah, kita sebut apa? Biasa untuk itu ya, disentri ya. Infeksi pada saluran pencernaan. Coba adik-adik. Satunya obat diabetes mellitus menurunkan kadar gula darah, satunya antibiotik ya. Coba kemasannya mirip, warnanya mirip ya. Kalau kita tidak waspada ya. Nah, ini dia ya. Look alike, sound alike. Nama norum, nama obatnya sama, rupanya mirip. Nama obatnya berbeda, rupanya mirip. Ya, jadi hati-hati ya. Medication error ya. Ini juga bisa terjadi tadi ketika menulis resep tadi ya, prescribing dari seorang dokter yang tulisannya tidak jelas, tidak bisa terbaca, bisa berakibat seperti itu ya. Baik, nah adik-adik ini adalah barrier atau hambatan. Ketika kita menerapkan IPE itu ada berapa? 6 ya hambatannya. Nah, yang pertama adalah masalah teknis ya, jadi ya pengaturan jadwal ya. Pengaturan jadwal. Kemudian
ada variasi dari level Anda ya, ada yang semester 2, semester 4, ada yang di profesi. Sebetulnya ini tidak masalah ya adik-adik ya, asal masing-masing Anda sudah mendapatkan materinya, sudah mendapatkan topiknya ya. Kemudian di sini ada the power of medical profession ya, dominasi dari profesi dokter. Nah, adik-adik dalam hal ini saya berharap semuanya dengan mengenal apa konsep interprofessional education bisa memahami ya sedikit banyak kita perlu saling menghargai ya, kita perlu saling menghormati, masing-masing profesi punya peran dan tanggung jawab sama pentingnya untuk pasien ya, sehingga tidak ada yang apa namanya dominan tetapi lebih menjaga kebersamaan atau semangat bekerja sama ya. Hambatan yang lain adalah resistensi to change ya, tidak mau berubah, tidak mau berubah. Nah itu adik-adik ya. Baik adik-adik, berikutnya ini adalah tips untuk para dokter ya. 5 tips untuk bagi yang dokter ya, dokter apapun ya, saya bacakan ya, saya terjemahkan pelan-pelan ya. Yang pertama, ingat bahwa alasan kita bekerja ya untuk memberikan the best outcome ya bagi pasien-pasien kita, dan itu ada di interprofesional kolaboratif praktis ya. 2, dengarkan kolega profesi lain dengan penuh hormat dan sabar adik-adik ya. Jadi kalau tadi ada kekurangan, ada kelemahan profesi lain, dengarkanlah dengan penuh sabar dan hormat. Monitor lisan Anda untuk menghindarkan jargon-jargon yang tidak perlu. Dan ingat kadang-kadang profesi lain bisa memimpin tim ya. Nah ini yang nomor 5 yang paling penting. Nomor 5 yang penting ya. Support, encourage ya kolega profesi lain untuk mencapai atau memberikan potensi mereka secara maksimal ya, secara maksimal ya. Jadi adik-adik bagi terutama atau khususnya dokter, ketika dalam menangani pasien Anda di sana ada perawat, ada bidan ataupun profesi lain, tolong ingat hal ini ya, support ya. Tolong diayomi mereka, tolong didukung mereka. Kalau tidak tahu tolong diberitahu ya. Untuk mereka bisa memberikan potensi mereka secara maksimal. Karena apa? Sampai saat ini dokter itu adalah pemimpin, clinical leader ya. Clinical leader. Jadi tolong diingat untuk bisa memberikan intinya yang terbaik buat pasien kita. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Oke, terakhir sebelum ke berikutnya, coba saya pengen dengar deh suaranya teman-teman dari kebidanan dan keperawatan, silakan. Ini loh tadi hambatan ini harus kita eliminir ya adik-adik ya dengan forum ini, silakan ya. Adik-adik jangan takut ya. Coba Mbak Selawati, mana Mbak Selawati? Mbak Selawati, dari keperawatan atau kebidanan? Halo? Mbak Selawati dari kebidanan atau keperawatan ya? Halo, gimana Mbak? Menurut Anda, pendapat Anda Mbak? Halo, bisa dengar suara saya Mbak Sela? Halo? Halo, Mbak Sela semester berapa ya? Oh, nggak ada suaranya ya? Atau Mbak Lili aja, Mbak Lili. Apa? Mbak Lili dari keperawatan ya, semester berapa Mbak Lili?
Mbak Lili Hevika Sari. Semester berapa, Mbak? Nanti kalau Anda tidak ini artinya ini loh, kita akan mempertahankan hambatan ini ya. Kita kan mestinya ada ini ya, artinya tidak perlu ragu, tidak perlu malu atau enggan. Justru kesempatan inilah kita bisa sharing ya. Apa ilmu kita, apa tugas-tugas sebagai perawat, sebagai bidan itu bisa disampaikan di sini ya. Mbak Lili, halo. Mbak Lili dengar suara saya? Ini yang dari keperawatan sama kebidanan semester berapa ya? Semester 8. Hah? Semester 8. Oh, alhamdulillah. Ya udah silakan bisa merespon apa yang sudah saya sampaikan. Silakan Mas atau Mbak. Biar saya juga ada keseimbangan ya tadi dari kedokteran, dari farmasi sudah ada, kan Anda punya kesempatan yang sama ya. Coba bebas saja apa yang ingin Anda sampaikan ya. Terkait dengan IPE ya. Silakan Mas atau Mbak. Anda kan sudah senior ya. Mahasiswa senior ya, udah mau lulus ya. Silakan Mbak atau Mas. Dari keperawatan dan kebidanan. Kita nanti akan mencoba loh berlatih komunikasi, praktek kerjasama, semua punya tugas. Nah itu kan perlu kita sharingkan ya. Makanya dari pertama ini dalam hal yang sederhana silakan. Yuk ketua kelasnya atau wakilnya. Masa dari sekian nggak ada suaranya nih. Halo. Tit. Ini ini latihan loh. Nanti kalau tidak begini nanti kita mempertahankan ini, hambatan ini tidak bisa terselesaikan ya. Sementara Anda kan harus mulai berlatih ya, membiasakan diri, saling berkomunikasi ya. Monggo silakan saya berikan kesempatan. Kesempatan terakhir sebelum saya ke kesimpulan. Ya sudah nanti menjadi tugas tanggung jawabnya institusi ya untuk memotivasi, memberikan dorongan kepada mahasiswanya. Nah, saya berharap sebetulnya di sini masing-masing ada ketuanya ya. Ada ketua angkatan, ada koordinatornya yang bisa memberikan contoh ya, memberikan komunikasi. Baik adik-adik, kita ke kesimpulan saja ya. Prinsipnya adalah untuk kita bisa menerapkan atau melakukan praktek kolaborasi yang baik ya, sekali lagi Anda perlu paham apa itu pengertian IPE ya, minimal yang menurut WHO tadi ya. Tujuannya apa, improve outcome, dan kompetensi tadi ya, ada 4 kompetensi ya. Etik, interprofesi, peran dan tanggung jawab, role and responsibility, komunikasi interprofesi, dan teamwork. Ya, itu adalah 4 kompetensi yang harus Anda pahami dan kuasai. Kemudian, agar dapat melaksanakan praktek kolaborasi dengan baik, maka masing-masing profesi perlu menguasai kompetensinya dengan baik. Ya. Anda tidak akan bisa berkolaborasi praktek bersama ketika Anda tidak paham tentang mengelola pasien DM, apa itu pasien DM, apa itu pasien hipertensi ya. Jadi teman-teman, adik-adik dari farmasi, dari keperawatan, kebidanan, tolong betul-betul dipahami ini ya. Dan yang terakhir ini semboyan dari WHO, learning together, to work together for better health ya. Ingat adik-adik, kita belajar bersama, bekerja bersama untuk kesehatan yang lebih baik ya. Baik, saya rasa itu sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. Sekali lagi saya berikan kesempatan
Atau Anda ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Mohon Dari izin bertanya, semua. dokter. Mohon izin bertanya, Mohon izin dokter. bertanya, Oke, dokter. silakan. 2 ya. Mbak Lutfia sama Mas siapa tadi? Satu-satu ya. Silakan Mbak Lutfia. Baik, terima kasih dokter. Perkenalkan saya Lutfi Hafizah, mahasiswa kedokteran semester 4 angkatan 2019. Izin bertanya, Dok, terkait proses kolaborasi dan komunikasi antar tenaga medis yang kita pelajari tadi, jika kita dihadapkan pada suatu keadaan kegawat daruratan pada kegawat daruratan persalinan yang ditangani oleh seorang bidan. Nah, kegawat daruratan tersebut kan harusnya dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi dokternya, sepertinya dokter spesialis, Opjin. Nah, saat merujuk pasien tersebut, apakah bidan tersebut diharuskan untuk menjelaskan kondisi pasien sebelumnya atau dokter spesialislah yang meminta keterangan dari si bidan dokter? Ya. Terima kasih dokter. Bagus, ini hal yang menarik dari Mbak Lutfia ya, yang ini juga mengaitkan atau menyinggung dari profesi teman-teman kebidanan atau bidan ya. Pada kondisi kegawat daruratan atau emergensi, itu memang siapapun yang sedang menghadapi ya, bisa dokter, bisa bidan, atau bisa perawat, untuk berkonsultasi kepada tenaga yang kompeten, dalam hal ini dokter spesialis di rumah sakit. Nah, di dalam konteks ini konteks komunikasi interprofesi ya. Nah, mungkin adik-adik nanti silakan belajar, ada yang namanya ada istilah SBAR ya. Teman-teman keperawatan pasti sangat paham ya. Komunikasi SBAR. Situation, background, assessment, dan recommendation ya. Nah, otomatis Anda siapapun profesi Anda ketika konsultasi ya betul-betul harus menerapkan tadi situasi pasien, identitas pasien ya, kondisi pasien yang sudah diberikan kepada pasien apa saja harus detail dan jelas ya, detail dan jelas ya. Detail dan jelas kenapa penting? Karena penting untuk dokter spesialis nanti membuat keputusan terutama dalam hal kaitannya treatment atau pengobatan ya. Jadi sampaikan informasi itu sedetail mungkin, sejelas mungkin ya, supaya tidak terjadi kekeliruan informasi. Karena sekali data keliru, obat yang diberikan juga akan keliru dan bisa berakibat fatal bagi pasien. Katakanlah Anda terlewat, pasiennya demam, Anda tidak menyampaikan. Pasiennya sudah diberi obat sedatif hipnotik, dia spam, Anda lupa tidak menyampaikan, ini sangat berbahaya ya. Jadi sekali lagi ini salah satu bentuk komunikasi ya, konsultasi ini perhatikan adik-adik, baik itu secara langsung, lewat telepon ataupun lewat rekam medik ya. Gitu ya Mbak Lutfia, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Sama-sama ya. Oke, selanjutnya tadi Mas siapa yang ingin bertanya? Silakan Mas. Ya, izin dokter bertanya. Sebelum bertanya, perkenalkan saya Vicky Calvino, semester 2, angkatan 2020 dokter. Saya ingin bertanya, dengan kolaborasi dalam hal menangani pasien yang seperti dokter sampaikan tadi, jika dalam posisi di puskesmas yang cukup jauh dari rumah sakit dan yang bertenaga medis profesional, jika ada perawat seperti yang dokter sampaikan tadi, perawat yang senior, jika ada pasien yang gawat darurat, apakah perawat tersebut dapat melakukan tindakan langsung dokter tanpa adanya tenaga medis seperti dokter? Terima kasih dok. Ya, terima kasih Mas Vicky, pertanyaannya juga menarik ya. Sekali lagi adik-adik, dalam kondisi emergensi ya, emergensi itu contohnya apa adik-adik? Misalkan pada pasien henti nafas ya, henti jantung ya. Tentu tenaga kesehatan itu mampu melakukan resusitasi jantung paru ya, pijat jantung ya, minimal pijat jantung. Nah, kenapa wong masyarakat umum aja ini dilatihkan, diajari ya. Makanya tenaga kesehatan jangan ketinggalan ya. Anda harus mampu ya. Meskipun Anda mahasiswa di UM yaitu
mahasiswa baru juga diberikan basic life support ya, basic life support. Jadi penanganan emergensi, contohnya pada henti nafas, henti jantung, itu tindakan pertama, tindakan awal pertolongan pertama semua harus mampu. Itu boleh Mas Vicky ya, boleh ya. Pijat jantung, memeriksa apakah dia masih jantungnya masih berdetak, nafasnya masih ada itu boleh. Nah, ketika ini namanya pertolongan pertama ya, emergensi. Setelah itu kan dia harus merujuk ya, merujuk ke rumah sakit atau layanan terdekat. Nah, itulah nanti bagaimana proses rujukan, bagaimana konsultasi itu harus dilakukan secepat mungkin dan dengan cara yang betul ya, cara yang benar supaya ketika merujuk, ketika membawa pasien itu caranya juga benar ya, informasinya benar. Ketika sampai di rumah sakit atau UGD bisa mendapatkan penanganan yang cepat dan benar. Begitu ya Mas Vicky ya. Baik dokter, terima kasih dokter atas Oke, kesempatannya. sama-sama. Masih ada lagi adik-adik? Silakan, feel free saja. Izin bertanya dokter. Ya, silakan Mbak Fiona. Iya dokter, terima kasih kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, menurut pendapat dokter, menurut sepengamatan dokter, dari sektor farmasi untuk pada saat ini, peran seperti apa yang masih kurang dari kami para farmasi yang menurut dokter masih bisa ditingkatkan, dokter? Ya, wah ini pertanyaan menantang ya dari Mbak Fiona. Ya, jujur saja saya belum mencermati sedetail itu ya Mbak Fiona ya, tapi saya mencoba memberikan jawaban berdasarkan slide ini ya. Slide ini ya Mbak Fiona ya. Jadi cobalah nanti Anda cek ya, seberapa besar kejadian medication error karena hal ini ya. 23% dalam hal transcription dan dispensing ya. Nah, karena apa? Selama angka ini masih tinggi ya, kita kan harus membuat ini minimal. Kalau perlu 0% ya. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan IPE ya. Dua hal tadi Mbak Fiona, bahwa menangani pasien itu adalah tim ya, teamwork. Jadi dari sekarang mulailah berlatih menjalin komunikasi langsung, tidak langsung dengan dokter, dengan tenaga kesehatan secara efektif ya. Jadi misalkan ada ketidakjelasan pada resep yang ditulis, jangan enggan, jangan ragu untuk mengkonfirmasi ya. Jangan malu bertanya, karena kita malu bertanya, kita keliru dalam hal transkripsi, menginterpretasikan sendiri, ya yang kena akibat fatal adalah pasiennya. Tadi ya, gliseril guaicolat diberikan gliseofulvin, ya dia butuh metformin, diberikan dia butuh metergin, diberikan metformin, ya. Kemudian dia butuh lasik, diberikan losek atau sebaliknya, ya. Jadi menurut sederhana saya adalah tolong perbaiki komunikasi interprofesi, perbaiki semangat teamwork menangani pasien itu tim, sehingga kita bisa menekan kejadian medication error. Nah, oleh karena itu, ini adik-adik kompetensi yang perlu Anda kuatkan, ya. Perlu Anda lebih pahami, sebagai syarat kita bisa melaksanakan praktek kolaborasi yang baik, ya. Mungkin itu ya, Mbak Fiona, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih, dokter. Oke, masih ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya. Ingat, mulai sekarang dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil, ya, untuk siap menjalin kerjasama, baik nanti di pendidikan, dalam diskusi kelompok, dalam mungkin membuat proposal penelitian, dalam praktikum, dalam kegiatan ekstrakurikuler kalau perlu ya. Tolong konsep-konsep ini bisa dikembangkan, dibiasakan supaya apa? Besok adik-adik lulus menjadi seorang dokter ya, seorang nurse ya, seorang bidan, seorang apoteker. Anda betul-betul bisa berkontribusi pada layanan yang lebih baik, bisa meningkatkan health outcome yang lebih baik ya.
dan dengan memperkuat kompetensi Anda tentunya sebagai tenaga kesehatan. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sama-sama. Selamat belajar ya semuanya. Baik, Selalu. Kasih dok. Kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter. Saya Lip ya. Terima kasih dok. Terima kasih, Dok. Kasih dokter. Baik, dokter. Woi Roma, Rai, kau Roma. Ganteng kau Roma.